Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang lain. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasihan kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Lalu berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, barang siapa karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu dan anak-anak, serta ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pecinta Karmelituk di mana saja Anda berada, selamat pagi, selamat berhari Minggu, dan selamat berjumpa kembali di dalam edisi Karmelituk pada hari ini.
Semoga kita semua selalu diberkati kesehatan yang melimpah serta rezeki yang melimpah. Saya mengutip sebuah kalimat yang diungkapkan oleh seorang tokoh yang sangat berpengaruh bagi bangsa dan negara kita ini, yakni Sultan Syahrir. Dia mengatakan bahwa di balik seluruh kegiatan manusia terselubung dengan prinsip-prinsip ekonomi. Karena itu dia katakan bahwa carilah, kumpulkanlah sebanyak-banyak mungkin sejauh menggunakan kemampuan yang Anda miliki. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mau menggunakan dan mau memanfaatkan semua yang kita miliki itu dengan cara yang bijaksana, dan itu adalah hal yang sangat baik. Karena bagaimanapun juga kita hidup di dunia ini, kita membutuhkan semua itu untuk menopang keberlangsungan hidup kita. Tetapi tergantung bagaimana kita bijaksana dalam menggunakannya itu. Sebagaimana yang ditegaskan dalam bacaan-bacaan suci hari ini berbicara tentang kebijaksanaan kita. Oleh karena itu, di dalam permenungan ini saya memberi judul yang sangat sederhana, yakni kebijaksanaan yang mengubah hidup. Tentu yang dimaksudkan dengan kebijaksanaan yang mengubah hidup adalah mengubah hidup menuju arah yang lebih baik. Ketiga teks bacaan suci hari ini secara bersama menggambarkan perjalanan spiritual yang melibatkan pencarian kebijaksanaan, pemahaman tentang firman Tuhan, dan pengorbanan demi mengikuti Kristus. Kebijaksanaan yang ditegaskan dalam bacaan pertama dapat dilihat sebagai kunci untuk memahami dan menerima firman Tuhan, yang pada akhirnya mempersiapkan seseorang untuk menjawab panggilan Tuhan sebagaimana diterangkan dalam bacaan Injil. Di dalam kitab kebijaksanaan mengungkapkan bahwa pentingnya kebijaksanaan sebagai anugerah dari Tuhan. Kebijaksanaan merupakan sesuatu yang lebih berharga daripada kekayaan atau harta benda. Hal ini menunjukkan bahwa pencarian akan kebijaksanaan adalah inti dari kehidupan yang baik dan benar, dan bahwa kebijaksanaan membawa kepada pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan dan segala ciptaan-ciptaannya. Di dalam bacaan kedua, kitab Ibrani menekankan tentang kekuatan dan ketajaman firman Tuhan. Ini menggambarkan bahwa firman Tuhan sebagai pedang bermata dua yang dapat menembus jiwa dan roh, serta mampu mengungkapkan niat dan pikiran hati manusia. Hal ini juga menunjukkan bahwa firman Tuhan tidak hanya memiliki kekuatan untuk mengajar dan membimbing, tetapi juga mampu mengungkapkan segala yang masih tersembunyi dari dalam diri manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pecinta Karmelitub di mana saja Anda berada, apa yang masih tersembunyi di dalam diri manusia atau di dalam diri kita? Dalam bacaan pertama, Salomo menegaskan bahwa dialah yang lebih keutamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta, dan dibandingkan dengannya kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Jadi yang dimasukkan dengan yang masih tersembunyi dari dalam diri kita adalah karena kelekatan kita pada tahta, kerajaan, ataupun jabatan-jabatan yang kita miliki, harta duniawi, dan lain-lain. Yang bila mana pada kesempatan ini juga firman Tuhan mengajak kita untuk berani keluar dari
keterikatan kita itu. Memang bahwa di dalam dunia materialisme dan konsumerisme saat ini seringkali kita terjebak dalam hal-hal seperti ini. Terjebak dalam kekuasaan untuk memiliki tahta, memiliki jabatan-jabatan yang tinggi, ataupun kekuasaan untuk memiliki harta kekayaan dunia yang melimpah. Di satu sisi, di tengah kita hidup di dunia ini, memang kita membutuhkan semua itu, tentang harta, kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Mengapa kita membutuhkan? Karena itu semua juga sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Karena hal-hal itu juga mendukung keberlangsungan hidup kita. Oleh karena itu, di tengah dunia yang penuh dengan segala tantangan seperti ini, kita tidak mungkin hidup bahagia kalau kita tidak memiliki apa yang kita harapkan itu. Bahwa baik kita memiliki itu, harta, tahta kerajaan, dan lain sebagainya, itu adalah hal yang baik. Tetapi sejauh kita menggunakan semua apa yang kita miliki itu dengan jalan kebijaksanaan yang baik dan benar. Sebagaimana Sultan Syahrir katakan tadi bahwa silakan Anda mencari sepuas-puasnya, mengumpulkan harta itu sebanyak-banyaknya. Tapi yang terpenting itu adalah mampukah kita untuk menggunakan itu dengan cara yang baik? Itulah yang diharapkan. Dan saya kira firman Tuhan juga tidak melarang kita untuk memiliki semua itu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mau menggunakan itu dengan cara yang baik. Anda ataupun kita semua itu boleh memiliki itu semua. Yang terpenting adalah kita boleh berjalan di dalam jalan yang baik dan benar. Akan tetapi ketika kita dikontrol, dikuasai, bahkan kita terikat pada harta duniawi, terikat pada apa yang kita miliki, kita akan jatuh dan bahkan kita menganggap semuanya itu lebih tinggi daripada Allah itu sendiri. Dan itu adalah hal yang sangat tidak diinginkan oleh Tuhan dan maupun oleh kita semua. Sebagaimana yang dikatakan oleh Salomo dalam bacaan pertama, maka semua yang tersembunyi dan kelekatan yang ada dalam diri kita perlu melakukan pemurnian kesadaran sehingga dapat membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dalam jalan kebenarannya. Di dalam Injil Markus menerangkan seorang pemuda kaya datang kepada Yesus untuk bertanya tentang apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Bahwa syarat untuk mengikuti Tuhan, dia harus mampu untuk meninggalkan semuanya itu. Bahkan di dalam Injil, Yesus mengatakan kepada para murid, pada pemuda itu bahwa kamu harus menaati hukum-hukum Taurat itu, yakni jangan berbuat cabul, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang lain, serta hormatilah ibu bapakmu. Tetapi apa yang dijawabkan oleh pemuda itu bahwa guru yang baik, saya telah melakukan semua itu sejak lama. Tetapi ketika Yesus memandang dia, Yesus menaruh belas kasihan kepadanya karena masih ada kekurangan yang melekat pada dirinya, yang masih tersembunyi, yakni kelekatan pada harta duniawi. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, seorang pemuda pada mulanya itu dia sangat bijaksana. Dia mau meninggalkan semuanya itu dan mau mengikuti Tuhan. Artinya dia sudah bijaksana membangun kesadaran untuk mau mengikuti Tuhan.
Akan tetapi, kebijaksanaan yang telah ia bangun itu seketika runtuh karena apa yang dikatakan Yesus itu bagi dia adalah hal yang sangat sulit, yakni meninggalkan segala harta kekayaan yang dimilikinya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat sulit bagi pemuda tersebut, sehingga pada akhirnya dia sendiri memutuskan untuk berbalik dan berpaling pada Tuhan. Ya, saya kira kita sebagai manusia, mungkin kita juga berada pada posisi sebagaimana pemuda ini. Ketika kita sudah memiliki semua yang kita inginkan, memiliki harta bendanya, tetapi kita diminta untuk meninggalkan, melepaskan itu, memang itu adalah sesuatu yang sangat sulit bagi kita semua. Dan itu adalah, menurut Santo Yohanes dari Salib, itu adalah malam gelap, atau di dalam bahasa kitab suci adalah salib. Malam gelap atau salib karena bagaimana kita mau melepaskan segala kelekatan-kelekatan, kesenangan-kesenangan duniawi yang kita miliki itu. Dan ketika kita berusaha untuk melepaskan itu adalah malam gelap bagi kita, atau itu adalah salib bagi kita. Sikap posesif dan kelekatan terhadap harta duniawi yang dimiliki oleh pemuda ini membuat dia merasa kecewa, membuat dia bahkan merasa marah, sehingga dia memutuskan untuk berpaling dan meninggalkan Tuhan. Dalam pandangan Santo Yohanes dari Salib, bahwa sikap posesif untuk terikat pada apa yang dimilikinya membuat orang membebani diri sendiri seperti burung pipit yang diikat tali pada sayapnya, yang membuat burung itu sulit untuk terbang karena diikat oleh sebuah tali. Ketika orang terikat pada apa yang dimilikinya, maka akan sulit untuk bersikap rendah hati dan hanyalah kesombongan yang ditampilkannya. Seringkali ketika kita terlalu terikat pada apa yang kita miliki, terikat pada kesenangan-kesenangan yang sudah kita alami, membuat kita semakin sombong, membuat kita sulit untuk meninggalkan semuanya itu. Kelekatan-kelekatan itulah membuat kita tidak bijaksana untuk berjalan menuju persatuan dengan Tuhan sebagaimana yang diterangkan dalam bacaan Injil hari ini. Seorang pemuda yang tadinya dia bijaksana, tetapi kebijaksanaan itu seketika runtuh karena dia terikat oleh harta benda dan segala kepunyaan yang dimilikinya. Maka untuk bersatu dengan Tuhan, kita perlu melakukan pemurnian untuk melepaskan segala kelekatan itu. Dan itulah cara melepaskan itu adalah malam gelap bagi kita atau salib bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudari, para pecinta Karmelituk di mana saja Anda berada, kemiskinan yang sejati pertama-tama tidak ditentukan oleh apa yang dimilikinya, tetapi bersandar pada sikap lepas bebas dan bijaksana. Oleh karena itu, mengikuti Yesus dan memperoleh hidup yang kekal memerlukan pengorbanan dan kebijaksanaan yang sejati, sebagaimana yang diterangkan dalam Injil hari ini, bahwa ketika kita mampu untuk meninggalkan semua itu, kita sungguh-sungguh menjadi semakin dekat dengan Allah, bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia tetapi sangat mungkin bagi Allah. Yang terpenting adalah ada kesadaran dari kita untuk berusaha untuk meninggalkan dan melepaskan apa yang kita miliki.